Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori SPDI, guru PAI SMK Widyakarya Taman Sidoarjo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan UINSA BED 3 tahun 2022. Pada pagi hari ini, hari Kamis 12 Januari, saya akan melaksanakan video pembelajaran materi kelas 12 tentang iman kepada qadha dan qadarnya Allah SWT. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya nanti mendapatkan keberkahan dalam kita belajar. Untuk doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Fadli untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada ini, marilah kita bersama-sama melaksanakan doa bersama untuk mengawali sebuah pembelajaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal haqqa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bersama-sama kita laksanakan untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Sebelum saya absen, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tetap semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Kemudian saya absen. Ananda hadir. Kemudian Tria, Komsa hadir. Kemudian Ahsan hadir. Arjuna hadir. Fahri hadir. Aida hadir. Intan
kemudian Dinda, Zahra, hadir. Alhamdulillah, berarti masuk semua ya. Terima kasih, alhamdulillah tetap semangat, semuanya masuk, tidak ada yang tidak masuk. Minggu kemarin juga saya absen, masuk semua. Sebelum kita masuk materi pada hari ini, alangkah baiknya saya akan melakukan apresiasi terhadap materi pelajaran pada minggu lalu. Minggu lalu kita bahas tentang apa? Pernikahan. Di sana ada pengertian, ada hukum pernikahan, kemudian ada pernikahan itu apa lagi? Tujuan pernikahan, hikmahnya juga. Tentunya kita akan mereview dulu ingatan kita sejauh mana berkaitan dengan materi pada minggu lalu. Pengertian pernikahan kemarin apa aja? Siapa tahu? Oke, Mbak Intan. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang berpasangan. Oke, jadi akad yang menghalalkan hubungan seorang laki-laki dengan perempuan yang mana awalnya bukan mahram menjadi suami istri sesuai dengan syariat Islam. Betul sekali, itu adalah pengertian dari pernikahan. Kemudian apalagi di sana ada hukum pernikahan itu ada berapa? Ada lima. Apa saja? Wajib, sunnah, mubah, makruh, satya, haram. Wajib itu berarti bagaimana? Wajib ketika bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mampu dalam segala hal. Jadi wajibnya berkeinginan untuk melakukan pernikahan, sudah ada pasangannya, dia sudah mampu, maka dari itu dia harus melakukan yang namanya pernikahan. Kalau haram, hukumnya haram bagaimana? Pernikahan menjadi sebuah yang diharamkan. Untuk sebuah hukum yang haram itu bagi mereka yang punya niat jelek dalam pernikahan. Jadi intinya dari sana dia punya niatan jelek dalam pernikahan, itu jelas dilarang sama agama. Itu adalah pengertian pernikahan yang diharamkan. Oke, masih ingat berarti tentang 5 hukum tersebut. Kemudian tujuan pernikahan. Siapa yang mau jawab? Ingat-ingat, Mbak Homsa, apa tujuan pernikahan? Pernikahan yang berarti tentang menikah, kawatan yang berarti cinta kasih, rumah yang berarti rahmat. Nah, jadi tujuan pernikahan itu sakinah, mawaddah, warahmah. Itu di Al-Quran dijelaskan, sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah tujuan pernikahan. Sakinah itu artinya tenang. Itu adalah yang sakinah. Mawaddah, cinta yang menghukum-hukum. Itu adalah pengertian daripada mawaddah. Warahmah berarti rahmat yang dirahmati oleh Allah. Jadi tujuan pernikahan yang terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah tujuan dari pernikahan. Alhamdulillah berarti semuanya masih ingat dengan materi yang kemarin. Untuk kali ini saya akan memperkenalkan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Materinya pada hari ini yaitu iman kepada Allah dan qadar. Jadi akan saya tunjukkan slide berkaitan dengan iman kepada Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah dan qadar. Ini ada sedikit moto, itu adalah penyemangat hidup kita. Jadi ada kata bijak dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi apa ini? Ketakutan yang membuat kita sulit. Jadi tidak ada yang sulit. Jadi rasa takut itu yang membuat kita menjadi sulit. Maka dari itu jangan pernah merasa ini sulit itu sulit. Tidak. Rasa takut itu yang membuat kita sulit. Maka dari itu ini penyemangat untuk kita tetap semangat dalam belajar. Jangan pernah merasa takut dalam belajar. Insyaallah akan mendapatkan ilmu yang berkah. Baiklah anak, berkaitan dengan iman kepada Allah dan qadar, berikut akan saya sampaikan pertama tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tujuannya setelah mendengarkan penjelasan guru, para siswa mampu melaksanakan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal
sebagai implementasi dari beriman kepada Allah dan qadar Allah SWT dengan baik. Yang kedua, setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada Allah dan qadarnya Allah SWT dengan benar. Yang ketiga adalah setelah berdiskusi antar kelompok, siswa mampu menganalisa hikmah beriman kepada Allah dan qadarnya Allah dengan benar. Yang terakhir adalah setelah melakukan diskusi, siswa mampu menyajikan kaitan antara beriman kepada Allah dan qadarnya Allah SWT dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Itu adalah tujuan yang akan kita capai. Jadi nanti kata kuncinya di sini adalah melakukan diskusi. Nanti berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sebelum melakukan diskusi, akan saya jelaskan singkat berkaitan dengan apa itu qadarnya Allah SWT. Jadi qadar itu secara bahasa adalah apa? Hukum, ketetapan, perintah, pengetahuan, dan perencanaan. Kemudian kalau qadar secara istilah apa? Ketentuan jadi tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan irodah atau kehendaknya. Itu adalah pengertian dari qadar dan qadar. Jadi pengertian di atas dapat diketahui bahwa qadar itu adalah sebuah ketentuan atau ketetapan. Sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian. Kemudian macam-macam qadar itu disebut dengan apa biasanya? Nah, disebut dengan takdir. Oleh itu saya tuliskan di sini takdir itu ada berapa macam? Ada dua macam. Ada takdir dan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq apa itu? Sebuah takdir atau ketentuan Allah yang mana bisa dirubah atas ikhtiarnya atau usahanya manusia. Kemudian kalau takdir mubrom, itu pasti bisa terjadi dan tidak mungkin ya. Kalau takdir mubrom itu adalah takdir yang pasti terjadi dan tidak bisa dielakkan oleh manusia. Kemudian dalilnya tentang qadar dan qadarnya Allah atau takdir itu terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga dia merubahnya sendiri. Kemudian ada lain dalam surat Al-Kahfi ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Kami itu jauh berarti yang dimaksud kami kepada Allah SWT. Jadi semuanya itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang hidup akan mengalami kematian dan akan kembali kepada Allah SWT. Nah, ini ada sedikit tabel perbedaan antara qadar dan qadarnya Allah SWT. Yang pertama, pembeda menurut bahasa. Kalau qadar itu adalah kepastian, aturan, dan ukuran. Kalau qadarnya itu adalah hukum dan ketetapannya. Kemudian menurut istilah, kalau qadar itu adalah perwujudan dari qadar. Nanti sudah kita bahas. Kemudian qadar adalah ketetapan Allah sejak zaman azali terkait semua yang berhubungan dengan makhluk ciptaannya. Itu dari pengertiannya. Kemudian dari segi sifatnya, kalau qadar dulu, qadar itu dirubah. Itu qadar. Jangan kalau qadar itu dapat dirubah. Kemudian dari contohnya kalau qadar itu apa? Kematian tidak bisa kita rubah. Kalau Allah sudah menetapkan kematian, ya sudah, itu adalah tidak bisa kita rubah. Kalau qadar seperti rezeki itu masih bisa kita usahakan. Itu adalah tabel tentang perbedaan antara qadar dan qadar. Dan langsung pada hikmah beriman qadar dan qadarnya Allah SWT. Nanti kita bahas di diskusi juga. Sedikit saya jelaskan. Yang pertama itu mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua
pagi hari sifat sombong. Kemudian yang ketiga, Relatif husnuzon. relatif husnuzon. Husnuzon itu adalah prasangka Baik. lawannya Suudon. prasangka buruk. Yang keempat adalah terhindar dari sifat ragu dan penakut iman. Nah, ini adalah hikmah beriman kepada qada dan qadarnya Allah SWT. Ini ada contoh perilaku yang menerapkan iman kepada qada dan qadarnya Allah SWT. Ada berapa? Yang pertama adalah menjadi pribadi yang mau bekerja keras dalam sesuatu. Yang kedua, menjadi manusia yang mengharapkan Allah SWT. Yang ketiga, Tidak boleh sombong apabila ada saja meraih sesuatu. ketika kita meraih sesuatu, kita tidak boleh sombong, karena itu adalah semuanya dari Allah SWT. Dan selalu yang terakhir adalah selalu bersyukur apabila memperoleh rezeki. Jadi apapun yang kita dapatkan itu adalah baik rezeki, musibah, itu harus selalu kita syukuri. Itu wujud ingat kita kepada Allah SWT. Terima kasih. Itu adalah paparan singkat dari saya berkaitan dengan iman kepada qada dan qadarnya Allah SWT. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini melalui Discovery Learning akan saya bagi menjadi dua kelompok pembelajaran pada hari ini merupakan diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk penugasannya nanti setelah kalian membentuk kelompok akan disampaikan apa aja tugas dari kelompok 1 dan apa saja yang menjadi tugas dari kelompok 2. Paham? Silakan langsung membentuk kelompok diskusi yang sudah saya bagi pada sebelumnya. Baiklah, untuk melakukan diskusi supaya lebih lancar akan saya berikan LKPP. Silakan nanti dilakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Saya kasih waktu untuk melakukan diskusi ini adalah selama 20 menit dari sekarang. Silakan melakukan diskusi sesuai yang sudah saya bagi tadi. Kelompok 1 apa tugasnya, kelompok 2 apa tugasnya. Silakan mulai dari sekarang. Baiklah, waktu diskusi sudah habis. Kelompok 1 dan kelompok 2 kita akan melakukan diskusi secara bersama-sama dengan kami. Kita bahas terkait dengan materi yang sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan melakukan presentasi dari kelompok 1. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya untuk dipresentasikan ke kelompok 2. Silakan salah satu. Oke, presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan diskusi dari kelompok 1 tentang makna qada dan qadar. Makna iman kepada qada dan qadar. Makna iman kepada qada dan qadar percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya siang dan malam, adanya tanah yang subur dan tandus, hidup dan mati rezeki, dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makna qada, qada. Secara bahasa qada memiliki arti ketentuan, sedangkan secara istilah qada berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum dan azali serta berlaku terhadap semua makhluk. Makna qadar terkait dengan qadar secara bahasa artinya ketetapan atau ukuran. Secara istilah qadar berarti perwujudan dan atau ketentuan hukum Allah atas semua makhluk yang Ia ciptakan jika syaratnya terpenuhi. Terima kasih. Saya ucapkan untuk kelompok 1 kita berikan plus untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab terhadap kelompok 1. Silakan kelompok 2 mengajukan pertanyaan ke kelompok 1 berkaitan materi yang sudah dibahas oleh kelompok 1 tadi. Silakan. Baiklah, silakan salah satu perwakilan dari kelompok 1 untuk mengajukan kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ayo Mbak Ananda, silakan berdiri. Terima kasih. Saya akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana
ada yang berkaitan dengan kecerdasan seseorang itu? Apakah tergolong takdir juga? Terima kasih Mbak Ananda atas pertanyaannya. Silakan kelompok 1 untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 2 tadi dari Mbak Ananda tentang apa tadi? Apakah kecerdasan seseorang itu termasuk kategori takdir? Ya, seperti itu ya. Silakan menjawab. Oke, Pak Hasan, silakan menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok 2, ya termasuk takdir, ya tergolong takdir mu'alaq karena kecerdasan seseorang itu bisa diusahakan. Betul sekali. Jadi saya berikan penguatan berkaitan dengan takdir tadi. Takdir tadi ada berapa? Dua macam. Ada takdir mutlak dan takdir mutlak. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, kecerdasan seorang itu termasuk kategori takdir mu'alaq karena bisa diusahakan. Kecerdasan orang cerdas itu tidak ada ceritanya langsung pinter, tapi ada alurnya. Orang pinter itu turun zaman, ada proses yang harus dia lalui, tidak serta-merta dia langsung menjadi orang yang cerdas. Karena belajar itulah mereka bisa menjadi orang yang cerdas. Apalagi selain kecerdasan kemarin berkaitan dengan yang bisa diusahakan, rezeki juga sama. Orang yang melakukan usaha itu juga akan dibukakan rezeki oleh Allah SWT. Berbeda dengan orang yang malas-malasan. Orang yang malas itu tidak akan diberi rezeki oleh Allah SWT. Karena kita diperintahkan untuk berikhtiar. Jelas di Al-Quran tadi sudah dibaca oleh materi dari kelompok 1 Mbak Komsah. Apa tadi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, nasib seorang, sehingga dia merubahnya sendiri. Nah, berarti yang bisa merubah itu adalah diri kita sendiri. Pinternya kita itu karena kita Belajar. karena kita belajar, betul. Rezeki kita yang kita peroleh, kalau kita tidak mau usaha, kita akan diberikan Allah. Berusaha, Allah akan memberikan rezeki kepada kita semua. Paham? Itu adalah pertanyaan dari kelompok 2 yang pertama. Untuk selanjutnya, saya berikan untuk kelompok 2, silakan menyampaikan hasil diskusinya untuk dipresentasikan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 berkaitan iman kepada qada dan qadar. Ada yang perlu dibahas lagi, yaitu tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar antara lain: 1. Selalu bersyukur kepada Allah dan selalu sabar. 2. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. 3. Bersifat optimis dan giat bekerja. 4. Jiwanya akan selalu tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan berkaitan dengan materi yang sudah didiskusikan tentang hikmah iman kepada Allah dan qadarnya Allah SWT. Supaya diskusi tetap bisa berjalan, akan lebih banyak kita lanjutkan ke session tanya jawab seperti kelompok 1 tadi sudah melakukan tanya jawab dengan kelompok 2. Sekarang kita balik. Silakan kelompok 1 mengajukan pertanyaan ke kelompok 2 berkaitan hasil diskusi yang sudah didiskusikan oleh kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 mengajukan pertanyaan ke kelompok 2 berdasarkan hasil diskusi yang telah didiskusikan oleh kelompok 2 tadi. Silakan Mas Fahri. Baik, di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana menurut kelompok 2 berkaitan hubungan antara ikhtiar dan tawakal, yang dimana ikhtiar di situ adalah usaha seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, dan tawakal adalah ketika dia akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai berbagai keinginannya. Apa hubungan di antara ikhtiar dan tawakal tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Fahri. Langsung saya kembalikan ke kelompok 2 untuk menjawab. Silakan Mbak Dinda menjawab pertanyaan dari Mas Fahri. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Perlu dipahami bahwa Islam melarang menganut paham fatalisme, yang artinya adalah paham atau ajaran yang pasrah kepada nasib tanpa ada usaha atau ikhtiar.
Paham ini sangat jelas menyimpang terhadap takdir. Usaha, ikhtiar, dan tawakal sangat diperlukan meskipun dalam keadaan sulit atau susah. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Mbak Dinda. Kita berikan plus dari jawaban Mbak Dinda. Jadi saya berikan penguatan berkaitan jawaban yang sudah disampaikan oleh Mbak Dinda tadi berkaitan dengan kaitan antara ikhtiar dan tawakal sudah sangat berkaitan, sangat berhubungan. Jadi tadi sudah dijelaskan, jangan sampai kita menganut paham yang namanya paham fatalisme, paham di mana kita hanya pasrah, itu tidak diperbolehkan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan usaha. Jadi ikhtiar sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian setelah kita melakukan ikhtiar, setelah kita melakukan usaha, jangan lupa kita bertawakal, berserah diri kepada Allah SWT. Terkait hasilnya bagaimana, itu adalah Allah yang Maha menentukan. Jadi kewajiban kita tetap melakukan ikhtiar, usaha itu tetap kita laksanakan, itu adalah menjadi kewajiban kita. Selanjutnya kita nanti pasrahkan kepada Allah SWT. Tadi juga disinggung juga oleh kelompok satu juga, bahwa kita diperintahkan untuk usaha. Yang bisa merubah itu adalah diri kita sendiri. Dalilnya dalam surat Al-Qur'an ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka akan merubahnya sendiri. Yang bisa merubah itu bukan Allah, tapi kita sendiri. Nah, kita pasrahkan kepada Allah yang Maha mengatur segalanya. Paham? Alhamdulillah. Kelompok satu paham? Terima kasih atas penjelasan dari kelompok satu dan kelompok dua. Baiklah anak, pada kesempatan hari ini akan melalui discovery learning akan saya bagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu nanti ada 5 anak dan kelompok 2 ada 5 anak sesuai yang sudah saya bagi pada sebelumnya. Nanti tugasnya apa saja itu akan saya ingatkan lagi setelah kalian membentuk kelompok diskusi. Silakan langsung membentuk kelompok diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya silakan LKPD yang sudah didiskusikan tadi berdasarkan kelompok dikumpulkan ke saya untuk saya ambil penilaian secara kelompok. Kelompok 2 tidak. Terima kasih. Kelompok 1 Mas Ari. Terima kasih. Terima kasih anak-anak kalian dengan cepat langsung membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ada di sini, satunya adalah kelompok 2. Tugas yang harus kalian laksanakan secara berkelompok yaitu untuk kelompok 1 yaitu menganalisis makna qadha dan qadar serta menyajikan dalil-dalil yang terkait dengan qadha dan qadar. Paham kelompok 1? Jadi menganalisis makna qadha dan qadar serta menyajikan dalil-dalil yang terkait dengan qadha dan qadar. Untuk kelompok 2, tugas yang akan kalian laksanakan yaitu menguraikan hikmah iman kepada qadha dan qadarnya Allah SWT. Paham kelompok 2? Kalau paham, saya bagikan LKPD untuk melakukan diskusi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baiklah, untuk melakukan diskusi supaya lebih lancar akan saya berikan LKPD. Silakan nanti dilakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Saya kasih waktu untuk melakukan diskusi ini adalah selama 20 menit dari sekarang. Silakan melakukan diskusi sesuai yang sudah saya bagi tadi. Kelompok 1 apa tugasnya, kelompok 2 apa tugasnya. Silakan mulai dari sekarang. Silakan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya untuk dipresentasikan ke kelompok 2. Silakan kalau 1. Oke, Mas Arjuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan diskusi dari kelompok 1 tentang makna qadar dan qadar.
Makna iman kepada qada dan qadar. Makna iman kepada qada dan qadar percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya siang dan malam, adanya tanah yang subur dan tandus, hidup dan mati rezeki, dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makna qadar, qada. Secara bahasa qada memiliki arti ketentuan, sedangkan secara istilah qada berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum dan azali serta berlaku terhadap semua makhluk. Makna qadar terkait dengan qadar, secara bahasa artinya ketetapan atau ukuran. Secara istilah qadar berarti perwujudan dan atau ketentuan hukum Allah atas semua makhluk yang Ia ciptakan jika syaratnya terpenuhi. Selanjutnya tentang dalil qada dan qadar akan dibacakan Osma. Bangsa membacakan dalil tentang qada dan qadar. Saya akan membacakan dalil tentang qada dan qadar. Terdapat banyak dalil yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Salah satunya adalah terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka itu mengubah nasibnya sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan untuk kelompok 1 kita berikan plus untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab terhadap kelompok 1. Silakan kelompok 2 mengajukan pertanyaan ke kelompok 1 berkaitan materi yang sudah dibahas oleh kelompok 1 tadi. Silakan. Baiklah, silakan salah satu perwakilan dari kelompok 1 untuk mengajukan kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ayo Mbak Ananda, silakan berdiri. Terima kasih. Saya akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana menurut materi berkaitan dengan kecerdasan seseorang itu? Apakah tergolong juga? Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Mbak Ananda atas pertanyaannya. Silakan kelompok 1 untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 2 tadi dari Mbak Ananda tentang apa tadi? Apakah kecerdasan seorang itu termasuk kategori takdir? Ya, seperti itu ya. Silakan menjawab. Oke, Pak Hasan, silakan menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok 2, ya termasuk takdir, ya tergolong takdir mu'alaq karena kecerdasan seseorang itu bisa diusahakan. Betul sekali. Jadi saya berikan penguatan berkaitan dengan takdir tadi. Takdir tadi ada berapa? Dua macam. Ada takdir mu'alaq dan takdir mu'alaq. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, kecerdasan seorang itu termasuk kategori takdir mu'alaq karena bisa diusahakan. Kecerdasan orang cerdas itu tidak ada ceritanya langsung pinter, tapi ada alurnya. Orang pinter itu turun zaman, ada proses yang harus dia lalui, tidak serta-merta dia langsung menjadi orang yang cerdas. Karena belajar itulah mereka bisa menjadi orang yang cerdas. Apalagi selain kecerdasan kemarin berkaitan dengan yang bisa diusahakan, rezeki juga sama. Orang yang melakukan usaha itu juga akan dibukakan rezeki oleh Allah SWT. Berbeda dengan orang yang malas-malasan. Orang yang malas itu tidak akan diberi rezeki oleh Allah SWT. Karena kita diperintahkan untuk berikhtiar. Jelas di Al-Quran tadi sudah dibaca oleh materi dari kelompok 1 Mbak Komsah. Apa tadi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, nasib seorang, sehingga dia merubahnya sendiri. Nah, berarti yang bisa merubah itu adalah diri kita sendiri. Pinternya kita itu karena kita belajar. Karena kita belajar, betul. Rezeki kita yang kita peroleh, kalau kita tidak mau usaha, kita akan diberikan Allah. Berusaha, Allah akan memberikan rezeki kepada kita semua. Paham? Itu adalah pertanyaan dari kelompok 2 yang pertama. Untuk selanjutnya
saya berikan untuk kelompok 2. Silakan menyampaikan hasil diskusinya untuk dipresentasikan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 berkaitan iman kepada kodok dan kodar. Ada yang perlu dibahas lagi, yaitu tentang hikmah beriman kepada kodok dan kodar antara lain: 1. Selalu bersyukur kepada Allah dan selalu sabar. 2. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. 3. Bersifat optimis dan giat bekerja. 4. Jiwanya akan selalu tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan berkaitan dengan materi yang sudah didiskusikan tentang hikmah iman kepada Allah dan qadarnya Allah SWT. Supaya diskusi tetap bisa berjalan, akan lebih banyak kita lanjutkan ke session tanya jawab seperti kelompok 1 tadi sudah melakukan tanya jawab dengan kelompok 2. Sekarang kita balik. Silakan kelompok 1 mengajukan pertanyaan ke kelompok 2 berkaitan hasil diskusi yang sudah didiskusikan oleh kelompok 2. Baiklah, selanjutnya silakan untuk kelompok 1 mengajukan pertanyaan ke kelompok 2 berkaitan materi yang sudah didiskusikan tadi. Silakan, Mas Fahri. Oke, silakan. Baiklah, di sini saya akan Silakan untuk kelompok 1 mengajukan pertanyaan ke kelompok 2 berdasarkan hasil diskusi yang telah didiskusikan oleh kelompok 2 tadi. Silakan Mas Fahri. Baik, di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana menurut kelompok 2 berkaitan hubungan antara ikhtiar dan tawakal, yang dimana ikhtiar di situ adalah usaha seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, dan tawakal adalah ketika dia akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai berbagai keinginannya. Apa hubungan di antara ikhtiar dan tawakal tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Fahri. Langsung saya kembalikan ke kelompok 2 untuk menjawab. Inti dari pertanyaan Mas Fahri tadi adalah apa kaitan hubungan antara tawakal dan ikhtiar? Paham? Silakan dijawab oleh kelompok 2. Silakan Dinda menjawab pertanyaan dari Mas Fahri. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan di kelompok 1. Perlu dipahami bahwa Islam melarang menganut paham fatalisme, yang artinya adalah paham atau ajaran yang pasrah kepada nasib tanpa ada usaha atau ikhtiar. Paham ini sangat jelas menyimpang terhadap takdir. Usaha, ikhtiar, dan tawakal sangat diperlukan meskipun dalam keadaan sulit atau susah. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Mbak Dinda. Kita berikan plus dari jawaban Mbak Dinda. Jadi saya berikan penguatan berkaitan jawaban yang sudah disampaikan oleh Mbak Dinda tadi berkaitan dengan kaitan antara ikhtiar dan tawakal. Sudah sangat berkaitan, sangat berhubungan. Jadi tadi sudah dijelaskan, jangan sampai kita menganut paham yang namanya paham fatalisme, paham di mana kita hanya pasrah, itu tidak diperbolehkan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan usaha. Jadi ikhtiar sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian setelah kita melakukan ikhtiar, setelah kita melakukan usaha, jangan lupa kita bertawakal, berserah diri kepada Allah SWT. Terkait hasilnya bagaimana, itu adalah Allah yang maha menentukan. Jadi kewajiban kita tetap melakukan ikhtiar, usaha itu tetap kita laksanakan, itu adalah menjadi kewajiban kita. Selanjutnya kita nanti pasrahkan kepada Allah SWT. Tadi sudah disinggung juga oleh kelompok 1 juga bahwa kita diperintahkan untuk usaha. Yang bisa merubah itu adalah diri kita sendiri. Dalilnya dalam surat Al-Qur'an ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum
sehingga mereka akan merubahnya sendiri. Yang bisa merubah itu bukanlah Allah, tapi kita sendiri. Nah, kita pasrahkan kepada Allah yang Maha mengatur segalanya. Paham? Alhamdulillah. Kelompok 1 paham? Terima kasih atas penjelasan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk selanjutnya, silahkan LKPD yang sudah didiskusikan tadi berkelompok dikumpulkan ke saya untuk saya ambil penilaian secara kelompok. Kelompok 2, tidak. Terima kasih. Kelompok 1, Mas Ari. Terima kasih. Selanjutnya, karena waktu sudah hampir berakhir, saya minta tolong salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Silakan salah satu. Saya, Pak. Silakan, Mbak Ida. Kesimpulan dari materi yang sudah dibahas tentang iman kepada qada dan qadar adalah yang pertama, kita harus yakin akan adanya takdir dari Allah. Yang kedua, senantiasa dapat bersikap optimis dan yakin bahwa takdir Allah adalah yang terbaik untuk hambanya. Yang ketiga, mempunyai semangat untuk berikhtiar dalam menjemput takdir terbaik dari Allah. Dan yang terakhir, dapat bersikap tawakal setelah melakukan ikhtiar dengan maksimal. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulan yang sudah dibacakan berkaitan dengan iman kepada Allah dan qadarnya Allah SWT. Untuk selanjutnya, agar ada umpan balik dan teringat dalam memori kalian, saya akan berikan tugas secara individu kepada kalian. Saya akan bagikan LKPD kepada kalian terlebih dahulu. Silakan nanti dilanjutkan. Harus kalian laksanakan di rumah secara individu nanti. Silahkan kalian pahami dari gambar-gambar yang ada di dalam LKPD kalian. Dalam LKPD tersebut silahkan pahami gambarnya, kemudian jelaskan pesan apa yang terkandung pada gambar tersebut. Paham? Oke. Paham kelompok 1? Dari kelompok lagi secara individu nanti silakan dikerjakan di rumah berkaitan tugas LKPD yang sudah saya berikan. Terus ini pengumpulannya kapan, Pak? Pengumpulannya itu minggu depan. Besok silakan langsung dikirim ke WA-nya Pak Ansori supaya tidak lupa. Jadi supaya tidak lupa silakan nanti dikerjakan di rumah, langsung dikirim ke WA-nya Pak Ansori. Itu ya? Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, saya sampaikan untuk materi yang akan kita bahas pada minggu depan, kita harus ganti materi lagi, yaitu tentang apa? Menganalisis dan mengevaluasi tentang ketentuan waris dalam Islam. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke waris. Terima kasih. Kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.